Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor ketindihan yang mungkin terjadi pada beberapa orang. Pengalaman ketindihan yang tidak dapat Santi lupakan. Malam itu, Santi baru pulang dari bekerja. Santi merupakan karyawan di sebuah pabrik tua di pinggiran kota tempat tinggalnya. Kebetulan dia baru menyelesaikan shift sore dan pulang pukul 11 malam. Entah mengapa, pada hari itu rasa ngantuk cukup berat melandanya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Hingga sesampainya di rumah, Santi yang sudah berada di kamar, dia langsung merebahkan tubuhnya dan ketiduran. Biasanya dia selalu terbangun pada waktu dini hari. Akan tetapi, malam itu berbeda. Santi terbangun dengan posisi tidak bisa menggerakkan seluruh badannya. Santi mencoba untuk berzikir dan berdoa. Meski lisannya tidak bisa digerakkan, dia tetap berusaha. Dan setiap kali dia sudah bisa menggerakkan bibirnya, entah berzikir ataupun membaca doa, pasti Santi tidak dapat untuk mengucapkan kata Allah. Saat itu, dia merasakan tubuhnya seperti melayang dan diayunkan. Kepalanya terasa seperti berada di bawah. Santi membuka mata, dan yang terjadi, Santi melihat kakinya berada di atas. Sesosok makhluk hitam besar bermata merah menggenggam kakinya. Dia sadar dan memastikan apa yang telah dilihatnya. Jadi, dia melihat ke sekelilingnya. Tanpa menggerakkan kepala, karena memang tidak bisa dan dia benar-benar terbalik. Selepas mengetahui itu, Santi semakin berusaha untuk menyadarkan diri sepenuhnya. Dirapalkannya doa-doa, dan ketika dia bisa menyebut nama Allah, seketika itu pula kakinya dilepaskan oleh sosok yang menyeramkan itu. Santi terjatuh di kasur kembali dengan menimbulkan suara keras. Dia merasakan sesak di dadanya karena benturan. Berawal dari ketindihan dan kejadian itu memang nyata dialaminya. Seketika ayah dan ibunya berlari ke kamar Santi dan langsung bertanya, "Santi, ada apa?" kata ayah Santi. Santi yakin beliau mendengar suara ketika dia jatuh. Makanya dia langsung pergi ke kamarnya. Santi menjawab, "Tidak ada apa-apa ayah," dengan suara yang masih terbata karena rasa sakit di dadanya. Tetapi ayah Santi langsung melihat ke sekeliling kamar
dan tiba-tiba berkata, "Jangan ganggu anakku," sambil memaki dengan nada bicara yang marah, seolah-olah ayah tahu apa yang sedang terjadi padaku. Ibunya Santi mengambilkan air minum dan tanpa bertanya lebih lanjut. Kemudian ayah dan ibunya menyuruhnya tidur kembali tanpa mematikan lampu kamar. "Jangan lupa berdoa sebelum tidur," katanya. Santi melihat handphonenya. Ternyata masih pukul 2 malam. Santi mencoba memejamkan matanya kembali, karena memang hari itu merupakan hari yang melelahkan baginya. Dia melanjutkan kembali tidurnya. Lalu keesokan harinya, dia baru bercerita kejadian yang dialaminya kepada kedua orang tuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Santi bersyukur lehernya tidak tertekuk dan menyebabkan hal yang parah pada dirinya saat sosok yang menyeramkan itu menjatuhkannya di kasur. Sejak saat itu, ketika pulang dari bekerja, dia tidak pernah lupa untuk membersihkan diri sebelum tidur dan selalu rajin melaksanakan ibadah dan tidak lupa berdoa sebelum tidur. Ibunya selalu menunggunya ketika pulang dari bekerja malam hari, agar beliau bisa mengingatkannya dan Santi tidak sampai ketiduran lagi. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi dan ikuti kisah horor berikutnya. Terima kasih.